Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus para rasul dengan membawa bukti dan petunjuk untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya, serta menunjukkan mereka kepada jalan Allah yang maha mulia, maha terpuji. Sholawat seiring salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Rasul kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling utama dan paling mulia, yang diutus sebagai penutup para rasul. Allah menjadikan seluruh perjalanan hidupnya dari kecil hingga besar sebagai teladan bagi setiap orang mukmin. Allah menutup syariat dengan agamanya, lalu Dia menjadikan risalahnya sebagai risalah yang paling sempurna dan paling memenuhi kebutuhan manusia di berbagai kawasan dan masa yang berbeda. Dan semoga kebajikan juga tercurahkan kepada para sahabatnya yang telah diajarkan oleh Allah keselamatan fitrah, kebenaran akidah, dan keluhuran nasihat, sehingga Dia memuliakan mereka dengan menganjurkan risalah Islam kepada seluruh umat. Oleh karena itu, mereka menumpahkan darah mereka di jalannya dan meninggalkan rumah mereka karenanya, sehingga mereka menunaikan amanah, menyampaikan risalah, dan menasihati karena Allah dan Rasul-Nya. Dengan demikian, mereka memiliki keutamaan atas manusia yang tidak diketahui ujungnya. Allah juga memuliakan mereka dengan agama yang masih permulaan di setiap muslim, hingga Allah mewariskan bumi dan orang yang ada di atasnya. Semoga Allah meridhoi mereka serta orang yang mencintai mereka dan orang yang mengemban panji dakwah kepada Allah hingga hari kiamat. Adapun saya berkeinginan dalam mengulas sirah nabawiyah tidak lain dan tidaklah bukan hanya untuk mengambil pelajaran untuk diri saya sendiri, untuk keluarga saya, dan syukur bisa menjadi manfaat bagi para pendengar. Saya memohon kepada Allah agar berkenan menganugerahkan taufik kepada saya dalam melakukan usaha sesederhana mencermati sejarah Rasulullah, agar tercapai tujuan pembelajaran sirah nabawiyah, tumbuhnya rasa cinta pada diri saya untuk mempelajari sirah nabawiyah yang suci. Dengan begitu, makna dan pelajaran dari sirah nabawiyah yang tertanam dalam jiwa mereka melahirkan sesuatu yang dapat menjadi teladan bagi manusia dalam kejujuran dan tingkah laku yang baik. Dengan demikian, Rasulullah menjadi matahari yang bersinar, yang mencerai-beraikan kegelapan hidup mereka, yang memberikan mereka semangat yang menggelora dan kehangatan ke dalam hati, akal, dan perilaku mereka. Karena ada banyak sekali keistimewaan dalam mempelajari sirah nabawiyah yang paling valid dan argumentasinya yang paling kuat, sebagaimana akan kita lihat dalam pembahasan sumber-sumber sejarah. Sirah nabawiyah tidak meninggalkan ruang untuk meragukan kejadian-kejadian populer dan peristiwa-peristiwa besar. Sirah nabawiyah memudahkan kita untuk mengetahui kejadian, mukjizat, dan peristiwa pada masa belakangan yang diilhami oleh akal. Kekhasan sirah yang tidak diragukan lagi tidak ditemukan pada biografi para rasul sebelumnya. Kejadian-kejadian dalam biografi Nabi Musa yang sampai pada kita telah bercampur dengan cerita-cerita palsu dan menyimpang yang digubah oleh orang-orang Yahudi. Sementara itu, kita tidak bisa mempercayai Taurat yang ada sebagai sumber biografi Nabi Musa yang benar. Oleh karena itu, mayoritas kritikus barat meragukan sebagian isi Taurat, dan beberapa kritikus yang lain menduga sebagai isi Taurat tidak ditulis oleh Nabi Musa, tidak ditulis saat Nabi Musa masih hidup dan beberapa waktu kemudian setelah wafat.
Taurat ditulis setelah rentang lama dari waktu Nabi Musa wafat tanpa diketahui siapa penulisnya. Kenyataan ini sudah cukup untuk meragukan kebenaran biografi Nabi Musa sebagaimana yang terdapat di Taurat. Oleh karena itu, orang mukmin sama sekali tidak mempercayai biografinya kecuali yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah yang sahih. Begitu juga kitab Injil yang dikenal resmi di gereja baru diakui berasal dari Nabi Musa setelah 100 tahun. Injil ini dipilih dari ratusan kitab Injil yang tersebar di tangan orang-orang Kristen pada saat itu. Sementara itu, menyandarkan kitab-kitab Injil pada penulisnya tidak ditetapkan secara ilmiah. Kitab Injil tidak diriwayatkan dengan sanad yang bersambung ke penulisnya. Selain itu, para kritikus barat juga berbeda pendapat terkait nama para penulis Injil dan masa penulisan Injil. Jika keadaan biografi para rasul dari agama-agama yang tersebar di dunia seperti ini, maka lebih diragukan lagi biografi para pendiri agama yang pengikutnya berjumlah ratusan ribu seperti Buddha dan Konfusius. Riwayat hidup mereka yang dinukil oleh para pengikutnya tidak memiliki dasar yang layak dalam penelitian ilmiah. Para pendeta meraih riwayat-riwayat itu dengan cepat di antara mereka. Lalu, setiap generasi menambahkan ke dalam riwayat tersebut mitos dan dongeng yang tidak dapat dibenarkan akal yang bersih dan merdeka dari fanatisme agama. Begitulah kita mendapatkan biografi yang paling sahih dan paling kuat. Bukti dan rangkaian riwayatnya adalah biografi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh fase kehidupan Rasulullah sangat jelas, mulai dari ayahnya Abdullah menikah dengan ibunya Aminah hingga wafat. Oleh karena itu, kita mengetahui banyak hal tentang kelahirannya, masa kecilnya, masa dewasanya, pekerjaannya sebelum diutus menjadi nabi, dan perjalanannya keluar Mekah hingga Allah mengutusnya sebagai seorang rasul. Kita pun mengetahui setiap kondisi Rasulullah setelah diutus sebagai rasul dari tahun ke tahun dengan sangat detail, jelas, dan sempurna. Surah Nabawiyah sangat jelas, sejelas matahari. Sebagaimana yang dikatakan oleh orientalis, Muhammad adalah seorang yang dilahirkan sejelas cahaya matahari. Hal ini tidak mudah disamai oleh para rasul sebelum Nabi Muhammad, bahkan mendekatinya pun tidak mudah.